Athaillah asalkan dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'alni ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal fasaha. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biriqati rafa'ati rahmah summa talinu juluduhum qulubuhum min dzikrillah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita perantos melaksanakan rutinitas kita di malam Kamis ini. Alhamdulillah, semoga jamaah samawi semua yang hadir di sini bisa nantinya diwusulkan kepada Allah. Walaupun usul itu seperti yang kita bahas kemarin, hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mendikte dengan amal kita yang banyak, kita juga tidak bisa mendikte juga dengan amal kita yang sedikit. Kita jalani semua, semoga ini juga walaupun sekedarnya zikirnya mungkin bagi kalangan-kalangan atas yang ahli zikir, kita ini masih sedikit ibadahnya, tapi diterima oleh Allah yang Maha Syukur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut makalah sing wingi, salah satu kita ya untuk usul kepada Allah adalah dengan jalan kita itu mensedekahkan apa yang sudah punya. Kalau kita ilmu yang sudah punya, maka kita pun mensedekahkan ilmu kita. Kalau kita punyanya tenaga, ya kita sedekahkan tenaga. Kalau kita punyanya harta, kita sedekahkan harta kita. Ilmu dan harta itu sama-sama posisinya bisa mengantarkan kita ke surga. Ada satu riwayat di kitab Durratun Nasihin, ada 3 orang yang akan masuk surga, tapi mereka itu tidak mau masuk ke surga. Ternyata mereka itu bisa masuk surga berkat 1 orang, yaitu orang kaya. Yang satu kiai, yang kedua katanya ahli dokter, yang ketiga siapa lagi itu. Berkat orang kaya lah mereka bisa menjadi seperti itu. Jadi mereka mempersilahkan orang kaya tersebut untuk memasuki surga pertama daripada mereka tersebut. Nah intinya ternyata ilmu harta kalau bisa ditasarufkan untuk jalan yang benar, ya sama saja. Jadi kita sebagai kaum salih jangan alergi terhadap harta, karena kita ini wajib harus kaya itu. Harus sesuatu apapun, setelah kita bahas kemarin bahwa syariat Islam itu semua membutuhkan harta. Syariat Islam seperti sholat membutuhkan harta. Mana hartanya? Nutup aurat kita perlu ditutup, tempat sholat kita biar nyaman, aman. Zakat, haji, itu sama saja. Baik, kita lanjut ya makalah selanjutnya. Selanjutnya ihtadar rohiluna ilaihi bi anwari tawajuh. Oli pitutu arrohiluna sapa wong kang lumaku kabeh ilaihi maring Allah bi anwari tawajuhi
kelawan sakehe cahaya tawajuh. Sebenarnya wis pembahasan mulai rada jerong. Wis pembahasan suluk, wis pembahasan ilmu wali. Tapi tingkah laku kita masih kayak bocah ya. Khususnya saya pribadi. Masih pusing kenang harta, masih pusing kenang masalah, masih pusing dengan hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi sifat dunia. Kemarin kita ngaji di kapan, di mana itu, di Kampung Batul itu makolanya la tastagrib wujudal aqdar madum fi hadhihi dar fa innaha ma'abrajat ila ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu naktiha. Artinya memang dunia ini tempat kepusingan. Selagi kau masih ada di dunia, ya pusing bae bakal orang bakal tenang. Dunia tidak didesain untuk kamu tinggali. Dunia tidak didesain untuk tempat kita senang-senang. Tidak. Tapi kita walaupun sudah tahu kalimat itu tetap pusing. Apa yang terjadi pada kita? Kita masih memusingi. Udah besokin apa maling gitu. Lama musim usaha kan di maling gitu. Siapa masih terjalukin utang gitu. Kenang liwat gitu. Ya lamun iki sumpah. Padahal segala sesuatu wis takdir. Ma min nafsin tubtihi ila walahu qaddarun fikka yumdihi. Cari ingin amankan. Setiap helaan tarikan nafas yang ada di dalam diri kamu itu sudah pasti atas takdir Allah. Dodok nikahnya pun takdir Allah. Walaupun kelihatannya orang enak nikah kalah, namun jadikan hati. Namun jadikan dewan, wih, lawas gitu. Orang enak namun lawas sama motor di aku doang kalau mana. Walaupun niatnya seperti itu, tetap atas takdir Allah. Nah niki tada orang itu akan mendapat cahaya petunjuk ar-rahiluna bagi orang-orang yang berjalan seperti kita salik ya, salik bukan anak salik, anak suluk. Orang-orang berjalan seperti kita atau murid itu anak murad, anak murid, anak murad. Namun murid bagi kita, namun murad itu langsung diangkat oleh Allah. Nah kita sebagai murid salik ini akan mendapatkan cahaya dengan apa? Dengan kita tawajuh menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah dengan seperti apa? Di sini dijelaskan langsung ya supaya waktu ngajak pendapat. Bi anwaril hasilati, dengan cahaya yang dihasilkan minal ibadati, nyatanya dengan ibadah kita, wariyadoti, dengan riyado kita, allati tawajjahu biha, yang kau hadap, kalian hadap biha dengan sebab ibadah tersebut, ila hadrati rabbi, kau hadirat Allah. Melakukan puasa Senin Kemis kita, melakukan rutinitas di malam Kemis ini, melakukan zikir-zikir kita yang kita rutinitaskan, itu akan menjadi cahaya yang akan menerangi hati kita. Jadi amal apapun sebenarnya akan menjadikan cahaya kita semakin terang. Cahaya kita semakin terang. Apapun amalnya, baik itu amal yang bentuknya agama ataupun bentuknya sosial. Tapi niatnya mau kan, niatnya asal lewat agama. Usaha, gelati rezeki, kenang pangan, keluarga, walaupun bentuknya sosial itu sama, asal diniatkan. Kenang ibadah, maka akan
usahanya itu akan menerangi hati kita. Setelah terang padam, mungkin akan sampai kepada Allah Al-Wasil. Amin. Makanya amal apapun bisa menjadikan kita waridat. Ning makola sebelumnya juga ada ajnasul a'mali litana wu'i waridatil ahwal. Amal itu bisa bermacam-macam dan bisa membawa kita ke waridat. Waridat itu adalah satu pemberian Allah yang langsung diberikan kepada sanubari kita. Cahaya sanubari itu. Sehingga sampai ketika kita sowan ke ulama, urung manjing, umpama kang hadit ke wis engko sampean mah jodone 2030. Wis arep takon udah masalah jodoh pusing. Jangan mending lawan mesti iki, wis paham, ya wis tenang bae, orang 2030. Sabar. Kita belum. Iya, wis metu balik maning. Kenapa? Iku berkat tawajuh pangeran sehingga cahaya pangeran ku manjing set. Pernah boten apa boten pernah sowan? Boten pernah sowan, pernah jadi. Boten kok. Iku saking padang wis atine wong karena apa? Berkat mauka ibadahe riyadone tawajuhe ing pangeran. Seharusnya dengan riyado kita, seharusnya dengan riyado kita, dengan ibadah kita, dengan tawajuh kita, ini menerangi hati kita. Kita tahu jalan ini baik, kita tahu jalan ini buruk. Seharusnya itu tahu. Tapi kalau kita masih belum tahu jalan ini tidak baik, diterabas baik, jangan-jangan hati kita itu bukannya terang, tetapi tidak tercahayai. Karena apa tidak tercahayai? Saking wakene noda-noda titik-titik dosa. Setiap dosa yang kita lakukan akan menjadi satu titik yang menempel di hati kita. Saking banyaknya titik-titik tersebut, sehingga titik tersebut menutupi cahaya mirqatul qalbi kita, kaca yang ada di hati kita, sehingga cahaya Allah tidak menerangi hati kita, tidak tembus dengan zikir-zikir kita. Zikirnya jojo, maksudnya jojo. Ibadahnya jojo, sesatannya jojo. Ngajine jojo, ngelakoni ngomonone jojo. Mana kata al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, tawajuh juga cahaya, seharusnya menerangi jalan kita padang gelap. Seharusnya seperti ini. Oh, ngedeleng jam doang langsung santai. Santai ngedeleng doang. Santai ngedeleng doang. Masih dakwah ya. Jamnya aduh. Dan terakan balik. Itu ya. Jadi sekali lagi kita bagi para salik pejalan murid, kalau hati kita ingin bercahaya, maka perbanyaklah bertawajuh kepada Allah. Tawajuh dengan apa tadi? Bil ibadati biriyadoti. Baik itu kelihatannya dengan amal-amal yang berbentuk agama, ya seperti tadi, diperbanyak sholat sunnah, perbanyak sholawat, memperbanyak zikir, dan lain sebagainya, maupun yang berbentuk sosial, bersedekah, menolong, membantu. Niatkan apa yang kita lakukan ini adalah diniatkan untuk semata Allah. Itu ya.
Fa'inal mujahadata, maka setuhnya mujahadah bersungguh-sungguh ibadah kita bihasbil adati ikut lawan kira-kira kebiasaan, bihasbi kelawan hitungan ibadati adati kebiasaan, yahsilu minha yang hasil minha dari ibadah atau kebiasaan tersebut anwarun opo sakeh cahaya fil qulubi ing dalam hati yahdaduna kang gawe pituduh atau kang oli pituduh biha dengan sebab cahaya tersebut ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi cahaya-cahaya tersebut kita bisa dengan dapatkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, rutinitas yang kita laksanakan. Rutinitasnya seumpama malam Kamis wis dipatok malam Kamis. Aja Kamis iki hadir, Kamis maning orang. Nah ibarat lampu mau bisa endakan kieu mati melepas mana. Wis endakan anak peletikan gini rong bulan orang tekan. Ya atos maning. Harus yang ulama ningriki ya, ulah perhatikan ini bukan memuji ya, bukan memuji jadi tolong jangan merasa dipuji. Tapi kadang omongan ini sing pangeran. Sepon contoh Habib selama bulan ningriki berapa bulan 6 bulan mungkin ya. Maka kadang kita sing ora hadir. Kang Habib itu selalu hadir. Kang Ham selalu hadir sama Kang Alef. Duet sih. Alef kok baru janji nah. Libur jalan langsung buka. Ini ternyata tawajuh kita menjadi cahaya. Kalau terus diistiqomahkan, kita akan ada kebiasaan kadang mau kangen. Wis seminggu sepisan, minggu mau boro-boro, tekannya roh bulan sepisan, setengah tahun sepisan. Orang segode-gode, gaudo nyindir. Udah di depan dewan. Iki senyatanya udah. Harus mendelik iki mau. Ini baru separuh kalimatnya. Terus menit mana? Al-wasiluna anapun wong kang wis sampai, iki orang yang sudah sampainya. Lahum iku tetep kadhe wong sing ana wasilun kuwi lamun kita mah posisine rohilun ya. Jadi khasana keilmuan al-hikam itu macam-macam penyebutan kan. Salik ana suluk ala murid murad ana maning rohilun ana maning wasilun pejalan dan orang yang sudah sampai usul. Wal wasiluna utawi wong kang sampai kabeh lahum iku tetep kode wong kang sampai tersebut anwarun utawi sakehat cahaya al muwajjahati cahaya yang saling berhadap-hadapan wis mangkanakan ya Allah ulama wis lamun mungkin kieu contoh lamun iki Banten mah ya mau operasi uang pada tekan klipen pada tekan karena kita larang petang gelati cahaya ternyata cahaya ini kan pojok dari sini gunung tetap dikulati karena apa padam dengan cahaya bisa padam klipen botol karena beliau itu sudah sampai jadi cahayanya itu bukan kita yang mencari cahaya tapi cahaya yang menerangi beliau tersebut yang sudah sampai sehingga kita yang gelap ini mendatangi cahaya itu pembahasan dulu jadi mulailah kita belajar menata hati menata lisan mulai aja sampai langkah hasilnya minimal 10% kita lakukan
Cara usul fikih kan kalau tidak mampu kita mengambil semuanya, jangan ditinggalkan semua. 10%. Sing maune ibaratnya sering ngumpul ngobrol orang kudu ning gardu, ya geser aja ning gardu. Buatan mau lewat isin, geser, dibalut dengan kata-kata silaturahim. Ngendi ngobrol, ngomong sapa, ngomong budin, ngopi nih ya kan aja minggu arti ngobrol isin buat orang lewat baru kita ngelewat harapan mau ngambil kardus nih kan anak budi isin kan gara-gara budi nih lawang nih gadu orang ngomong sangat sombong diomong kita nih isin woi nggak bawa kardus lagi akhirnya orang bawa kardus di nampun orang dicuan kita nah, fal awaluna makutai mungkang awal kabel li anwari kedua cahaya. Wahaula ya anwarul lahum. Nah, orang pertama adalah salik seperti kita ini. Semoga kita juga termasuk salik ya, walaupun melawak lah. Cuma yang mencoba menjadi salik, menjadi pejalan. Kita ini ke cahaya ini lagi menuju dengan apa tadi? Dengan cara kita bertawacu, berzikir, beribadah, beriadoh. Adapun orang yang kedua, orang wasilun adalah mereka yang tercahayai. Jadi enak padang. Li'annahum karena mereka tersebut lillahi iku tetap kadi Allah lasai'in dunahu. Orang anak sewiji-wiji dunahu selain Allah. Wis pandangan itu ke depan hanya Allah. Mereka kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu tatapan, pandangan apapun itu hanya Allah. Allah. Malah ada satu cerita yang saya dengar dari Gus Pahat, cerita yang luar biasa. Ulama kalau bisa kikinya wis pandangannya Allah salah satunya gitu. Ada seorang syekh dicoba-coba karo wong anak muda. Syekh datanglah ke rumahku. Nah, si Syekh ini datang ke rumah ketika sudah datang, saya tidak butuh engkau wahai Syekh. Tetap senyum balik. Setelah beberapa kali tidak berubah seperti itu. Akhirnya pemuda kan, ya saya sudah beberapa kali memanggil engkau dan ketika sudah di depan pintu, aku menolak engkau. Tapi engkau begitu santai, lah bahasa sedikit santai, tidak marah, tidak apa dan tidak lain sebagainya. Karena saya itu diundang engkau dan saya itu tujuannya Pak Allah ngedata nekani tamu undangan itu wajib kita mah duduk nekani sirahnya dalam bahasa kasar ya nekani perintah Allah karena wajib bagi kita ketika diundang itu mendatang. Adapun engkau tidak butuh ya wis beres saya sudah melaksanakan perintah Allah kok jajal kemudian diundang ke Bali Senawang mau balik nih, waduh, bisa gerbang kita dibongkar kan? Gerbang dibongkar kan? Jajal, kok harus madepati Allah mau kan? Tindak tanduk apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pandangan ke Allah, bukan ke kamunya. Qulillahu sumadarhum fi haudihim yal'abun. Nah, semoga beres. Semoga salah saya pula sebagai manusia pasti ucapan pula salah, pula mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.